Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kalau tidak ada uang, kebahagiaanlah yang tidak terjamin. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengelur film zombie berjudul Virus 32 tahun 2022. Bergenre horror thriller, film asal negara Uruguay punya ini mengisahkan tentang seorang wanita yang mengajak anaknya ikut ke kantor, di mana dia bekerja sebagai satpam sebuah gedung olahraga yang sudah terbengkalai. Namun siapa sangka di saat yang sama muncul suatu penyakit aneh yang menginfeksi masyarakat, dan mereka harus bertahan hidup di dalam gedung tersebut. Seperti apakah kengerian film zombie Uruguay ini? Langsung kita ke request pertanyaan laknat dari dulurku Eko Purwanto. Ya Cak, apa benar bakteri jahat di dalam tubuh kalau dinasihatin jadi bakteri baik? Betul sekali, betul banget lur. Baru dinasihatin itu, kalau di sekolahin, wah bukan cuma baik, tapi kreatif dan pintar bakterinya lur. Monggo sikajaken. Suatu pagi di kota Montevideo, negara Uruguay, seorang mbah-mbah sedang menyiapkan makanan untuk manuk peliharaannya. Tapi ketika dia akan memberikan makanannya, si manuk sudah hilang dari sangkarnya dan pintunya terbuka. Karena ternyata manuk tersebut sudah tewas dibunuh oleh suaminya. Di gedung kosan yang sama, Iris adalah seorang wanita yang bekerja sebagai satpam di suatu gedung olahraga yang sudah terbengkalai. Dia tinggal berdua dengan teman wanitanya, dan pagi itu Iris didatangi oleh putrinya bernama Tata yang sekarang tinggal bersama mantan suaminya yaitu Hafi. Meskipun Iris sudah bercerai dengan Hafi, tapi hubungan mereka ini masih baik-baik aja lur. Dan Tata sering pindah-pindah tempat nginep, kadang sama ayahnya, kadang sama ibunya gitu ya. Setelah selesai bersiap, Tata pun ikut Iris pergi bekerja, sedangkan Hafi berjanji akan menjemput Tata ketika ujian kuliahnya sudah selesai dalam beberapa hari lagi. Akan tetapi sebelum Tata berangkat bersama ibunya, dia sempat melihat seorang pria yang sangat kepanikan. Mereka pun akhirnya segera berlari ke tempat kerja Iris karena sudah terlambat. Namun tanpa mereka sadari lur, di beberapa sudut kota telah terjadi kekacauan, dan inilah virus 32. Mi amor, perdóname, de verdad, no es que no quiero que vengas, pero me tengo que ir a trabajar. No sé, logré el examen, no sé cuándo. Apenas te liberé a buscar por el club. ¡Tata! Sesampainya di sana, Iris kena omel atasannya Pak Marito karena datang terlambat. Setelah Pak Marito pergi, Iris pun menyuruh Tata buru-buru masuk karena sebenarnya Iris dilarang membawa anaknya ke tempat kerja. Ketika Iris sedang menyiapkan kopi ABC, terdengar berita di radio bahwa terdapat penyakit aneh yang bisa menular hanya dengan sentuhan dan sekarang menyebar dengan sangat cepat di masyarakat Uruguay. Setelah itu Iris memencet absen fingerprint dan lampunya menjadi hijau. Sedangkan Tata yang sempat ikut-ikutan iseng mencet, lampunya menjadi merah karena fingerprintnya tidak terdaftar di database kantor ya kan. Karena Iris harus keliling mengawasi gedung tiap 2 jam, Tata pun disuruh menunggu di lapangan basket indoor. Juga diberikan sebuah HT untuk menghubungi ibunya kapan saja. Sambil berkeliling, Iris juga bisa memperhatikan putrinya dari CCTV di lapangan basket. Lalu begitu Iris pergi, sempat terlihat seseorang yang menabrak jendela di luar gedung. Tengo que seguir la ronda. Si no paso por el control piensan que me dormí. ¿Ves esa cámara que hay allá? Acá te veo. ¿Ves? Mira, saluda. Tocas este botón y me llamas. ¿Sí? Por cualquier cosa que pase. Ketika sedang berkeliling, listrik gedung pun sempat mati. Tata yang menunggu sendirian mulai ketakutan, dan Iris terus mengajaknya ngobrol dari HT untuk menenangkan putrinya. Setelah menyalakan generator, listrik pun kembali menyala. Lalu Iris memencet fingerprint di dekat sana untuk menandakan jika dia sudah berkeliling mengawasi gedung. Namun Iris pun merasa sedih begitu Tata mengingatkan jika hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Niko, anak Iris yang kedua, juga adik dari Tata yang sudah meninggal akibat tenggelam. Sayangnya tak lama kemudian baterai HT Iris pun habis. Puta madre. Que si cierro los ojos y me imagino... ¿Mejor ahora?
Amor, me estoy quedando sin batería en el hand. Cambio fuera. Iris akan kembali ke lapangan basket di lantai bawah untuk menemani Tata. Tapi dia mendengar suara ribut-ribut dari luar yang ternyata ada dua orang sedang berantem sampai membakar mobil. Gak pakai lama, Iris pun langsung melapor polisi, juga berkoordinasi dengan satpam luar yaitu David. Iris diminta tetap tenang di dalam gedung karena menurut David dua orang itu hanyalah pecandu narkoboy random yang lagi ribut. Dan dia juga sudah menelpon polisi. Jelas satu-satunya hal yang dikhawatirkan Iris adalah putrinya Tata yang menunggu sendirian di lapangan basket. Dan kita pun diperlihatkan di CCTV di mana ada satu orang yang berhasil menyelinap masuk ke salah satu ruangan melalui jendela yang sudah pecah. Hola, te estoy llamando del productor. Son los pasteros de acá a la vuelta. La llamé a la policía. Iris pun mengunci pintu menuju keluar gedung dan begitu dia kembali ke lapangan basket, Tata sudah tidak ada di sana dan hanya tersisa skateboardnya juga HT yang tergeletak. Iris yang semakin khawatir dengan putrinya pun langsung mencarinya ke ruangan sekitar sampai dia melihat seorang pria yang tadi menyelinap di lapangan basket satunya lagi. Lalu yang terjadi? Tata, amor. ¡Tata! ¡Salí de acá! ¿Qué haces acá? Sudah bisa dipastikan yang menyebar adalah virus zombie ya kan lur, di mana mereka tidak memakan korbannya tapi hanya membunuh secara brutal. Dari sana Iris berlari mengecek pintu yang tadi dia kunci dan ngerinya rantai pengunci sudah hilang entah kemana. Itu artinya mungkin ada seseorang atau zombie lain yang masuk dari pintu tersebut. Karena terdengar suara gaduh di luar gedung, Iris pun mengecek dari celah-celah kaca. Ternyata David sudah tewas terkapar akibat serangan zombie dan situasi di luar sangat-sangatlah kacau. Suara sirine di mana-mana dan orang-orang berteriak sambil lari ketakutan karena infeksi virus telah menyebar sampai ke daerah sana. Iris pun menangis memikirkan nasib putrinya yang masih belum jelas. Tak lama kemudian untungnya Iris melihat Tata di CCTV yang ternyata berada di ruang bengkel. Iris pun langsung menelpon ruangan bengkel itu, lalu menyuruh Tata agar tetap tenang, mengunci pintu ruangan dengan kunci yang tergantung di dekat sana. Juga hanya membuka pintu jika mendengar kode ketukan 3 kali dari Iris. Setelah menutup telepon, Iris juga melihat ada seorang pria yang berlindung masuk ke gedung olahraga bersama putrinya. Dale, Tata, dale, dale. No le abras a nadie a menos que escuche. Y encerrate ahí, no le abras a nadie, Tata. ¿Me escuchaste? Tepat setelah itu zombie yang tadi mengejar Iris sekarang telah berada di depan ruangan. Sementara itu Tata yang baru saja mencantolkan gembok pintu. Tiba-tiba ada zombie datang yang berusaha mendobrak masuk. Untung aja itu gembok sempat dicantolin ya kan. Dan yang terjadi... Zombie itu pun masuk ke ruangan dan untungnya Iris yang bersembunyi di bawah meja tidak ketahuan. Tak lama kemudian seekor kucing masuk ke sana yang langsung dibunuh secara brutal oleh zombie tersebut. Dan Iris yang melihatnya pun sangat ketakutan. Karena dirasa tidak aman, Iris pun akan nekat kabur ke ruangan lain. Namun si zombie sempat melihatnya dan anehnya lur, dia tidak bergerak sama sekali. Iris pun langsung kabur dan mengunci pintu ruangan untuk mengurung zombie itu di sana. Setelah mengamankan diri di ruangan lain, Iris mengecek kondisi putrinya dari CCTV di HP dan tidak menemukannya di ruangan bengkel. Iris pun memutar rekaman CCTV dan dia tahu jika ada zombie yang berusaha mendobrak masuk dan Tata bersembunyi di sudut yang tidak terlihat oleh CCTV. Lalu Iris mengecek rekaman zombie yang membunuh kucing tadi dan dia melihat suatu kejanggalan.
Di mana tepat ketika zombie membunuh kucing secara brutal, tiba-tiba dia nge-freeze terdiam lur selama 32 detik sebelum akhirnya dia bergerak kembali. Sí, escóndete. ¿Qué te pasó? 30. Tujuan Iris selanjutnya adalah pergi ke ruang bengkel untuk mencari sang putri. Karena hanya sendirian dan tidak memiliki senjata sama sekali, Iris pun harus berjalan ekstra hati-hati dari zombie-zombie yang bisa menyerangnya kapan saja. Alhamdulillahnya Iris berhasil melewati zombie-zombie di ruang loker. Tapi ketika dia sampai di area kamar mandi, tiba-tiba Iris diselamatkan oleh seorang pria bernama Louis. Dia menjelaskan bahwa zombie tidak bisa berenang dan tanda manusia yang terinfeksi terdapat semacam bekas luka merah di telapak tangannya. Setelah itu Louis pun menceritakan bagaimana dia bisa sampai di sana. Louis dan istrinya yang bernama Mimi sedang OTW ke rumah sakit untuk melahirkan. Tapi sayangnya di perjalanan ambulans mereka diserang oleh zombie dan menabrak gedung olahraga tersebut. Louis pun berjanji akan membantu Iris mencari putrinya Tata. Namun dia juga meminta Iris untuk membantu persalinan istrinya. No, si miras la palma de las manos, esto con cicatrices o algo así. Estoy acá con mi esposa, veníamos en la ambulancia y la estaba llevando a parir. ¿Estás sola acá? Sí, yo te veo. Antes me tenés que hacer una mano en algo que no puedo. Iris sempat menolak karena dia tidak tahu cara membantu orang melahirkan. Namun Louis akan memberitahu caranya karena bagaimanapun bantuan Iris sangat dibutuhkan. Louis pun akhirnya membawa Iris bertemu dengan Mimi yang ternyata lur. Iris, te presento a amigo. El bebé también puede estar enfermo. Tata estuviera enferma que vos la abandonarías. Vamos a salir en cualquier momento. Por favor, te lo pido. ¿Te acordás? ¿Cuándo te dije el nombre de mi hija? Ella me lo dijo. Es simpático. Ternyata Mimi sudah menjadi zombie. Dan ternyata Louis lah yang tadi menarik Tata di kegelapan. Dia mengaku Tata dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi Louis tidak mau memberitahu di manakah Tata berada. Karena Iris harus membantu persalinan istrinya terlebih dahulu. Namun Iris nggak peduli. Dia mengambil obeng dan memaksa Louis memberitahu lokasi anaknya. Namun Louis langsung mencekik Iris dan memaksanya membantu persalinan istrinya. Atau Tata dan Iris akan dibunuh. Pero si vos te mató a vos, mató a tu hija. Dengan terpaksa Iris pun akan membantu Louis. Mereka berdua membawa Mimi yang terikat di kursi roda menuju ruang P3K dan akan melakukan persalinan di sana. Saat OTW ke sana, Louis menceritakan Mimi yang mulai terlihat aneh beberapa hari lalu. Ketika Mimi sedang berusaha mengoyak perutnya sendiri dengan kukunya. Dan karena kondisinya semakin agresif, Louis pun harus mengikatnya. Lalu saat Louis membersihkan kapal milik orang tuanya, seonggok zombie datang menyerang dan langsung didorong oleh Louis ke laut. Disitulah Louis tahu bahwa zombie tidak bisa berenang. Udah kayak pemakan buah iblis di One Piece ya kan lur? Maka dari itu Louis akan membawa Mimi dan anaknya yang telah lahir nanti menyelamatkan diri ke kapal yang pastinya aman dari serangan zombie. Begitu pula dengan Iris dan Tata yang diajak ikut bergabung dengan keluarga Louis. Lalu ketika mereka sampai di area kolam renang yang kering, Iris pun begitu terkejut melihat seonggok manusia yang terkapar di tengah kolam tersebut. Dan ternyata itu adalah mantan suaminya Hafi yang sudah terluka parah di perutnya. Tranquila, Mimi. Tata está bien, Tata está salvo. Sí.
Tak lama kemudian ketuban Mimi pun pecah dan teriakan Mimi mengundang zombie-zombie di sekitar sana. Mereka mulai mendobrak pintu dan berbondong-bondong masuk, sementara Hafi yang semakin melemah akhirnya tewas. Setelah itu Iris pun mengambil kunci mobil Hafi, menyalakan bom asap untuk mengaburkan pandangan zombie-zombie agar mereka bisa kabur dari gerombolan zombie tersebut. Dan yang terjadi, ¿Me escuchás? La salida. Iris berhasil keluar lebih dulu dari kepulan asap. Dia langsung bersembunyi karena ada zombie lain yang datang dan akan menusuk perut Mimi. Lalu mereka pun gercep pergi ke ruang P3K dan sesampainya di sana, Louis juga Iris segera memulai persalinan. Iris pun sempat panik, namun untungnya persalinan berjalan lancar. Bayi itu alhamdulillahnya tidak terinfeksi dan diberi nama Raul sesuai keinginan Louis. Setelah itu Louis memberikan seekor merpati untuk dibunuh secara brutal oleh Mimi agar dia bisa terdiam selama 32 detik dan Louis bisa menunjukkan bayi mereka karena sentuhan kulit ibu dan anak itu penting, Lur. Iris pun begitu panik dan ketakutan karena 32 detik sudah hampir selesai. Tanpa diduga-duga listrik tiba-tiba mati. Mimi yang sudah bisa bergerak pun langsung membawa bayinya ke pojok ruangan. Dan yang terjadi, Tu bebé, Mimi. ¿Reconoces? Es tu bebé. Las calderas. Tu nena está en las calderas. Louis pun terpaksa menembak istrinya sendiri untuk menyelamatkan bayinya dan memberitahu ke Iris jika putrinya Tata berada di ruang Kettle. Iris pun langsung berlari menuju ruang Kettle untuk mencari Tata dan dia sempat mendengar suara zombie diikuti bunyi tembakan yang artinya Louis sedang diserbu, entah dia selamat atau tidak. Lalu sesampainya di ruang Kettle, Iris menemukan jasad seorang pria, sebuah pistol, juga tas milik Tata dan gipsnya yang sudah terlepas dari tangan kanannya. Iris pun sangat terkejut dan menangis histeris begitu melihat jasad anak perempuan yang tewas di tungku pembakaran dan kemungkinan besar itu adalah Tata. Merasa putus asa karena gagal menyelamatkan putrinya sendiri, Iris pun nekat mengambil pistol dan berniat untuk bundir. Namun Iris mengurungkan niatnya setelah melihat mesin fingerprint yang menyala merah dan itu artinya ada seseorang yang telah memencetnya. Pastinya nggak mungkin zombie, Lur, ya kan? Masa dia iseng mencetin fingerprint absen? Nggak mungkin dong, blok. Iris pun teringat dengan putrinya Tata yang sempat iseng mencetin fingerprint saat baru sampai di sana. Iris langsung mengikuti mesin absen hanya yang berwarna merah saja sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan dengan lampu menyala di dalamnya yang ternyata Iris pun begitu terharu bertemu dengan putri satu-satunya yang ternyata masih hidup. Tata pun menceritakan apa yang dia alami, bahwa ketika zombie berusaha menyerangnya di ruangan bengkel, Tata diselamatkan oleh Louis juga membantu melepaskan gips di tangan kanannya, lalu membawanya ke ruangan Kettle untuk mengamankan diri. Tak lama kemudian sempat ada bapak-bapak dan putrinya yang ingin masuk ke dalam ruangan, tapi sayangnya mereka berdua sudah terlanjur menjadi korban amukan zombie. Yang ironisnya jasad di tungku pembakaran tadi adalah putri dari bapak-bapak tersebut. Selain itu Tata juga menjelaskan bahwa ayahnya Hafi sempat datang ingin menolong, tapi dia juga terkena serangan zombie dan berakhir tergeletak di tengah kolam renang kering. Sementara Tata berhasil menyelamatkan diri sampai ke ruangan yang sekarang dan memencet tombol fingerprint sebagai petunjuk untuk ibunya.
Lalu Iris pun mengatakan jika mereka berdua harus segera kabur dengan mobil di luar gedung lalu OTW ke dermaga untuk mengambil kapal yang ditinggalkan oleh Louis. Di sanalah tempat teraman yang bisa mereka tinggali karena zombie-zombie tidak bisa berenang. Necesito que me ayude a esconderme. Luis. Papá nos intentó defender, pero no pude. Tranquila, mi amor. Después vino un señor con una ayudar, así que les abrí. Nos vamos a subir al auto, nos vamos a sumar, vamos a estar bien. Satu-satunya jalur yang paling singkat untuk keluar dari sana adalah melewati koridor dengan tembok berwarna hijau yang sudah dipenuhi oleh zombie, Lur. Sementara itu zombie-zombie lainnya sedang berjalan menuju Iris dan Tata dari belakang. Untungnya mereka menemukan ruangan yang tidak terkunci dan langsung bersembunyi sementara waktu. Akan tetapi ruangan tersebut penuh dengan tikus dan Iris pun mendapatkan ide untuk mengusir semua tikus-tikus itu dengan api sampai keluar ruangan dan nantinya akan dibunuh oleh zombie sesuai sifat infeksi virus tersebut, Lur. Zombie yang telah menyerang korbannya secara brutal akan terdiam selama 32 detik sebelum bergerak kembali. Dan kesempatan itulah yang akan digunakan Iris juga Tata untuk segera kabur dari sana, melewati sekumpulan zombie-zombie tersebut sambil bersiap menembak mereka. Tapi yang terjadi, tepat setelah 32 detik, semua zombie-zombie di koridor itu pun sadar. Iris dan Tata langsung berlari kabur sambil terus dikejar semua zombie dari gedung tersebut. Sumpah di sini ini serem banget, Lur. Udah zombinya yang ngejar banyak, Iris cuma bawa pipa besi pula buat senjata. Untungnya Iris dan Tata berhasil menahan zombie-zombie yang mengejar dengan mengunci pintu belakang mobil ambulans yang sebelumnya menabrak gedung olahraga tersebut. Setelah itu karena ban mobil Hafi bocor, Iris hanya menutupi jendelanya dengan kain dan menjalankan mobilnya untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut. Sementara Iris dan Tata meloloskan diri dengan masuk ke saluran bawah tanah. Tetap aja yang namanya zombie kalah pinter sama human, ya kan, Lur? Di dalam saluran dilalah mereka berdua menemukan Louis yang terluka parah dan masih memegangi anaknya Raul. Namun naas dia tidak bisa ikut kabur karena berada di balik pagar besi. Louis pun meminta Iris untuk merawat Raul dan kabur dengan kapal miliknya yang bernama Albatros di dermaga. Tapi tiba-tiba zombie yang menyerang Tata di kantor juga masuk ke dalam saluran setelah melihat Iris dan Tata dari CCTV. Karena sudah terpojok demi menyelamatkan Tata, Iris pun berencana untuk mengorbankan dirinya dengan diserang oleh zombie tersebut. Sedangkan Tata diminta berdiri membelakangi sambil menutup telinganya. Dan ketika nanti makhluk terkutuk itu terdiam selama 32 detik, Tata pun bisa kabur dengan aman. Corre y llega al Tata. No me mires. Lo que hacía, Tata. Te amo. Inilah perjuangan seorang ibu, Lur. Melihat foto keluarganya, ibunya Iris, ayahnya Hafi, Tata, dan juga almarhum adiknya Niko. Alih-alih kabur dari sana, Tata akan membalaskan sakit yang dirasakan ibunya dengan menembakkan alat staples yang dibawa oleh Iris tepat di kepala zombie laknat itu. Tata pun sempat teringat dengan kenangan masa lalunya yang bermain bersama keluarganya dengan sangat bahagia. Setelah semua yang terjadi, alhamdulillahnya Iris berhasil menyelamatkan Tata meskipun dirinya terluka parah akibat serangan zombie. Lalu mereka berdua pun mengambil Raul dari pangkuan Louis yang sudah meninggal. Setelah itu,
Iris, Tata bersama Raul terus berjalan melewati saluran hingga tiba di dermaga dan akan segera menyelamatkan diri dari sana menggunakan kapal milik Luis. ¿Estás pronta? Sí. Apakah mereka akan tetap aman di laut? Kalau persediaan makan, minum, dan perlengkapan lain cukup sih bisa, Lur. Akan tetapi ternyata mereka masih terancam dari serangan zombie karena seonggok zombie yang tewas tenggelam di kolam renang gedung tiba-tiba kembali sadar. Itu artinya zombie tersebut tidak mati, melainkan hanya pingsan sementara waktu. Dan di akhir film kita diperlihatkan seisi kota yang telah hancur, namun masih ada beberapa manusia yang hidup dan menyelamatkan diri menggunakan kapal ke laut lepas. Buyar, tidak dijelaskan Lur kenapa Iris, Luis maupun Tata tidak terinfeksi. Padahal bolak-balik itu kontak langsung sama zombie ya kan? Apakah mereka kebal atau gimana? Hanya Pak Sutradara yang tahu. Dan dari ending filmnya jelas dong, harusnya akan ada sequelnya ya kan? Jadi kita tungguin aja ya Lur ya. Assalamualaikum.